terima kasih ya sudah mau bersedia diwawancara oleh saya. Saya Safira Pak dari tim Jaya Group. Saya mau ngebahas terkait pengalaman Bapak aja tadi ketika mencobain X9 ya Pak? Ya, X9. Gimana Pak? Pengalaman pertamanya tadi ketika nanya-nanya, terus akhirnya test drive, yang dirasainnya apa kayak gitu Pak? Rasanya futuristik ya. Futuristik. Kalau dibanding mobil yang lain, pengalaman mengemudinya menyenangkan gitu ya. Kalau saya rasa mobil itu kelihatannya dari luar besar, tapi pada saat kita mengemudi sebenarnya tidak menyulitkan, tidak seperti sesulit membawa mobil besar gitu ya. Kemudian pas radius putar juga terasa bagus, terasa juga tidak patahnya dapat gitu ya. Jadi menurut saya teknologi di Xpeng membantu, kalau dari sisi driver sangat membantu. Mungkin memang ada penyesuaian ya. Yang paling sering saya rasakan, saya salah sein karena posisi di kanan yang biasanya di mobil lama itu sein, ini jadi untuk transmisi ya. Itu mungkin ya, tapi itu penyesuaian. Kemudian kalau untuk experience di belakang udah pasti lebih menyenangkan lagi ya. Terutama saya sengaja bawa keluarga supaya mereka juga merasakan. Kemudian di baris ketiga yang biasanya jadi kasta terendahnya mobil itu mereka nyaman. Saya coba ke anak saya yang paling tinggi, dia 185, itu masih nyaman. Masih nyaman. Jadi menurut saya Xpeng punya kenyamanan ekstra gitu ya. Challenge-nya adalah mungkin nanti bawa mobil ini ke gang-gang sempit mungkin agak repot ya Pak? Agak repot karena kita yang udah hati-hati bisa jadi orang lain yang mungkin kurang hati-hati gitu ya. Itu aja sih Mbak. Kalau sebelumnya Bapak udah pernah ngebandingin nggak dengan brand yang serupa, brand yang lain, cuman kayak tipenya sama nih kayak Xpeng? Kalau untuk test drive saya belum pernah. Tapi let's say kayak tipe lain yang lagi booming itu kan Denza ya, D9 itu. Dari interior di belakang, terutama baris ketiga, saya rasa memang itu tidak layak lah ya, tidak proper untuk bahkan untuk yang tingginya normal itu masih menurut saya sempit ya. Jadi ini benar-benar the real 7-seater menurut saya ya. Jadi yang memang kenyamanan, bahkan fasilitas di charging unit dan lain sebagainya untuk Xpeng di baris ketiga masih layak gitu ya. Masih oke banget. Kalau Denza looks-nya memang lebih bagus menurut saat ini ya. Mungkin secara nanti edukasi orang-orang lihat Xpeng saat ini mungkin belum familiar ya Mbak ya. Karena looks-nya dan orang belum terbiasa dengan garis itunya ya. Yang di tengah. Sekilas tampak seperti mobil penyok. Menurut saya gitu ya. Tapi kalau coupe-nya yang di belakang sangat membantu. Dimensi bagasinya bagus. Jauh lebih proper ya. Jadi beneran bagasi itu memang beneran untuk bagasi, baris ketiga itu memang untuk baris ketiga. Dibandingkan produk lain yang mungkin yang tadi, kalau kita mau modif sebenarnya bisa ya, Denza itu dimundurin, tapi otomatis si bagasi habis tuh. Kita nggak bisa pakai buat apa-apa. Jadi worth for money-nya kalau di compare angka sekian, menurut saya akan prefer ini. Gitu. Berarti kalau dari segi harga yang ini menurut Bapak udah sesuai? Iya, mungkin kalau untuk ngejar Denza iya. Sayangnya nggak kekejar yang di paling rendah itu apa standar ya? Standar yang 990. Kalau menurut saya dengan angka Denza 950 memang worth banget gitu ya. Tapi kalau misalkan angka yang 1,1 dia kelasnya udah beda lagi gitu. Menurut saya sih gitu. Jadi nggak bisa compare ke yang Long Pro Plus dengan si D9-nya gitu. Oke, berarti kalau dengan tadi Bapak nyobainnya yang standar kan ya? Yang Pro. Yang Pro. Itu dengan harga satu sekian itu? Satu-satu ya bukan.
156 ya? 156 itu menurut Bapak yang pantas Ya, apa? menurut saya sih pantas masih. Cuman jadi compare-nya nggak ke si Bukan ke D9 ya. Ada yang harus ditingkatin lagi nggak Pak dari Xpeng sendiri dari segi fasilitasnya? Delivery-nya dong Mbak, jangan Delivery-nya. lama-lama. Oh iya, Karena saya dengar, saya sebenarnya suka banget warna yang ini. yang putih? Bukan. Oh yang abu, Iya. yang grey, Apa dark dark. matte gray, bukan dark gray, matte gray itu saya sangat suka. Tapi infonya ya baru Agustus masuk segala macam ya. Malah nanti selesainya Oktober gitu. Oh, oke. Oke, Kalau berarti dari mungkin segi delivery-nya ya, delivery-nya. sama mungkin kami masih bukan ragu tapi masih pengen lihat service station jaringannya. Oke. Ya mudah-mudahan tidak mempersulit after sales-nya, mudah-mudahan terus spare part-nya juga gitu ya, mudah-mudahan tidak mengkhawatirkan dan tidak mahal gitu. Di Indo tuh masih suka bahan ceng-cengan, Mbak. Kalau gimana? Ya kan gini kan kita kemarin ngobrol Satu lagi mungkin namanya Xpeng itu Mbak. Oh, gimana Pak? Nama Xpeng? Nah, namanya loh. Kalau Mungkin- Indonesia gitu apa sih? Oh, ya kenapa nggak XP aja sih gitu sekalian oke. gitu. Oh, XP gitu Iya. ya. Lebih Lebih catchy gitu Mbak. catchy daripada Xpeng gitu Iya. menurut Bapak. Xpeng itu kayak nggak ada merek gepeng atau apa Oh, gitu. oke. Sorry ya Mbak. Bercandaannya. Candaannya teman-teman biasa lah, kita kan punya ceng-cengan grup gitu kan. Kita kan bilang saya ngambil Xpeng. Yakin lu gitu. Apa tuh Xpeng gitu ya? Ya top of mind-nya belum dapat ya. Iya. Tapi ya it's edukasi ke masyarakat kan sering. Dulu juga orang nama Wuling kan Iya. agak aneh. Iya. Apa sih Wuling gitu kan, lucu Wuling. Tapi ya laku-laku aja sih. Jadi tetap produk itu akan bunyi Mbak. Menurut saya yang perlu dijaga jangan sampai yang sudah bagus ternyata after sales-nya jelek. Iya. Kemudian nanti ada kendala ternyata mobil kayak gini canggih tapi ribet. Iya. Nah, itu mungkin yang orang-orang ketakutannya masih di situ. Berarti di after sales-nya ya Pak ya yang Banget, mungkin banget. harus disosialisasikan juga ke konsumen. Jadi Banget. konsumen merasa tenang gitu ya Tenang. ketika nanti payment misalnya. Tuh. Belum lagi kalau ini warranty Mbak. Iya. Kami dengar yang Cherry sekarang udah berani lifetime kayak gitu-gitu loh Mbak. Ya, Dia sengaja supaya ya orang kalau mau jual tuh masih enak gitu. enak dan gak jatuh harganya Iya. gitu kan. Kalau hitungan 8 tahun ya seperti mobil-mobil Eropa ya pasti akan jatuhnya Ya. karena mereka persiapan untuk jajan, untuk rusak Iya. gitu kan itu. Iya. Itu paling Mbak. Kalau nanti ke depannya Pak, kalau Bapak jadi ngambil mobil ini misalnya, itu kebutuhannya buat Bapak pribadi, keluarga, atau kantor, atau buat apa Pak? Pribadi Oh, pribadi. sering saya bawa ke kantor Oh, kantor. dan saya masih ngitung kalau saya jalan sama keluarga masih nyaman, Masih nyaman. sampai ke baris ketiga pun masih nyaman dan bagasinya top, Oke. banyak banget, itu Berarti luas banget. Pribadi dan keluarga ya Pak ya? Pribadi dan keluarga. Oke. Ya Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir aja Pak. Ada kemungkinan nggak Bapak untuk nanti merekomendasikan Xpeng ke teman-teman Bapak dari 0 sampai 10 gitu Pak? Seberapa besar kemungkinan Bapak akan Sudah saya Oh, rekomendasikan. sudah rekomendasikan. Apa Selalu Pak? ngomongnya gitu. Nggak ada Tergantung diskon ratingnya. Ganti diskon. Ini nggak dapat diskon loh. Nggak ada diskon loh. Iya, iya. Orang pada jor-joran diskon loh, Mbak. Iya. Aku di WA, aku gini diskon segini. Kok nggak ada diskon? ya. Ya terus terang kita compare ke yang lain Iya, gitu iya. Mbak. Jadi memang persaingan lumayan ketat gitu ya. Mungkin nanti Xpeng harus evaluasi lagi setelah dia launching ini laku beberapa bulan setelah dipakai masyarakat. Ya harapan saya sih apa ya bisa Kan satu bisa rekomen nama besok segala kalau macam. Kita udah make ya. Kalau saya ngerekomen saat ini ya reaksi pertama muncul di nama Mbak. Iya. Yang paling kencang nama. Gitu. Tapi waktu Bapak ngerekomendasiin ke teman itu apa Pak yang direkomendasiinnya dari segi apa? Parkir ininya Otomatisnya. otomatis. Oke. Parkir gitu. otomatis terus 4 wheel otomatis itu kan double mesin ya. Ya. Terus air suspension Oke. sama ya radar segala macam sudah ada sih semuanya. Jadi sama apa fungsionalitas ya baris ketiganya jadi sama bagasinya jadi. Menurut saya sih itu yang saya rekomendasikan.
Mungkin segitu aja sih Pak yang akan saya tanyakan. Ini untuk iya. terima kasihnya dari kami, ini boneka Xpeng Pak, miniatur gitu dari kami. Ya,